tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, yaitu malaikat Tuhan, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Perhatiin, aneh sekali saudara. Tuhan itu kalau suruh malaikat kepada saudara, itu enggak terus digandeng saudara. Ada kalanya, ada satu batas saudara. Bagaimana si Lot ini harus menetapkan langkahnya. Tadi katakan, aku mengarahkan diri ke depan. Setelah saudara keluar dari hidupmu yang lama, di sini saudara harus menentukan. Engkau mau kemana? Engkau mau kemana? Engkau mau kemana? Engkau mau kemana? Mau ke sini, atau ke situ? Saudara yang menentukan. Malaikat itu membawa sampai cuma di batas kota. Setelah keluar dari kota, dilepaskan saudara. Lot suruh mengambil keputusan, dia harus ke depan atau ke belakang. Saudara, ini hati-hati. Kadang-kadang orang Kristen pasif sekali. Saudara tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Kadang-kadang saudara diam saja. Jadi orang Kristen yang pasif. Saudara cuman terus tiap minggu kebaktian. Oh, saudara kan bosan. Saudara kan melihat hidup itu tidak enak. Tapi kalau saudara mengerti, menangkap maksud Tuhan. Begitu dilepas, saudara harus tahu, aku harus lari ke depan. Seperti yang Tuhan mau dalam hidupku. Yang percaya katakan. Coba lihat saudara, ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang. Lihat, apa? Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh kemana saudara? Belakang. Dan janganlah berhenti. Dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan. Supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara, kita tahu, kita hidup betul-betul di akhir zaman. Saudara, tiap hari kalau di Metro TV, di bawah tiap hari sekarang lihat. Selalu ada bencana. Selalu tiap hari ada gempa di sana, gempa di situ, gempa di sini. Coba saudara lihat Metro TV. Itu tadi saya mau berangkat ada gempa lagi di Aceh, 5, berapa skala Richter. Terus saudara. Kalau saudara tahu keadaan seperti ini, Alkitab berkata lari. Kita nggak bisa cuma diem saudara. Yang percaya katakan. Saudara harus berlari kepada tujuan Tuhan. Saudara ingat, kita nggak boleh berhenti. Saudara jangan bergumul menjadi bangsa yang besar. Cuman jadi Kristen, sudah dibaptis, pokoknya ke gereja. Oh, itu bukan rencana Tuhan. Jangan cuman berhenti, cuman diberkati. Karena rencana Tuhan lebih besar dari itu. Jangan berhenti cuma namamu saudara jadi masyhur. Alkitab berkata kita harus jadi berkat. Seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang percaya katakan. Saya sudah kasih gambaran yang mudah sekali. Kalau kita dari Temanggung sampai ke Jogja. Mata kita sampai ke Jogja. Itu Muntilan pasti kita lewati saudara. Magelang pasti kita nikmati. Secang pasti kita nikmati saudara. Kalau mata kita sampai ke Jogja. Maka kita berkata jangan berhenti. Hari-hari ini saudara ada banyak mujizat yang Tuhan sediakan. Maka dari itu saudara nikmati semua yang Tuhan janjikan. Amin. Dan biasanya saudara, kalau sesuatu mau terjadi yang besar, itu Alkitab berkata apa? Seperti sakit bersalin. Seorang ibu yang tahu bahwa dia akan melahirkan anak. Dan dia akan senang, dia akan bersukacita luar biasa. Sebelum hal itu terjadi, Alkitab berkata, dia merasa sakit bersalin. Kalau saudara hari-hari ini merasa hidup itu berat. Kalau saudara hari-hari ini merasa hidup itu banyak tantangan. Tambah lama, tambah berat. Saudara harus tahu, tidak lama lagi itu akan terjadi mujizat yang besar. Itu cara berpikir kita harus begitu saudara. Nah itu pesan Tuhan, lari. Jangan berhenti. Apalagi menoleh ke belakang. Perhatikan saudara, ayat yang ke-24 dan 25.
24, 25, 26. Kisah yang tragis sekali. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah habis kabeh. Ayat 26 perhatiin saudara. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti Lot, mengikuti jalan Tuhan sebetulnya. Perhatikan, menoleh kemana? Ke belakang. Lalu menjadi apa? Tiang garam. Saudara, ini menyedihkan sekali. Istri Lot, dia menoleh ke belakang. Sebetulnya dia sudah mulai berjalan. Sebetulnya dia sudah mengerti panggilan Tuhan. Sebetulnya dia sudah tahu panggilan surgawi. Sebetulnya dia tahu itu firman. Dia tahu bahwa apa yang ditinggalkan, yang di depan jauh lebih baik dari yang di belakang. Yang percaya katakan? Ini perhatiin saudara. Hal yang kedua, hal yang pertama yang dibuat setan adalah sudah diingatkan hidupmu yang lama yang sifatnya jelek. Yang kedua, sudah diingatkan hidup yang lama itu yang sifatnya baik. Nah ini hati-hati. Lot mungkin ingat dia baru saja membuat taman yang bagus. Lot mungkin, istri Lot mungkin ingat baru saja dia buat kamar yang bagus buat anaknya. Dia sudah keluar uang begitu banyak. Dia sudah pakai tenaga, membayar banyak tenaga untuk membuat semuanya. Baru jadi Tuhan berkata tinggalkan. Ini sebuah gambaran saudara. Kemarin Pak Daniel cerita bagus sekali. Pada waktu dia baru menyelesaikan renovasi rumah saudara. Sehabis 200 juta. Renovasi tok. 200 juta. Dan anaknya, salah satunya renovasinya anaknya yang papa. Aku pengen punya kamar sendiri, ruang belajar sendiri dan sebagainya. Sehabis 200 juta. Baru selesai saudara. Dan anaknya baru 2 hari menikmati. Papa mertuanya bilang untuk dipinjam dan diambil sertifikatnya. Rumah itu adalah rumah istri dari Pak Daniel. Hadiah pernikahan atas nama istrinya Daniel. Maka Daniel membangun karena suami istri satu. Ngerti gak saudara? Merenovasi begitu rupa. Bayangin saudara. Pada waktu itu dia sebetulnya sudah dia ngomong sama, aduh kok aku udah gak terima. Ini mertua model apa kok begini? Dia ada masalah bukan begini tapi rumah rumah menantunya yang dipinjam yang untuk jadi sesuatu. Akhirnya ternyata dia harus keluar sudah dari tempat itu. Dia berontak Daniel. Tuhan bilang apa? Daniel. Papahmu nyawa saja dia tidak berontak. Kamu kok cuman soal rumah, kamu berontak. Saudara anaknya gak gampang. Wah anaknya benci, dia bilang engkau jahat, engkau yang ini jahat. Ditemui sama Tuhan. Dari kecil aku mengajar kamu untuk memiliki kerelaan. Makanya ini saudara. Dari dulu kan saya bilang, saudara kalau punya toko, sebelah buka toko yang sama, sudah gak usah ribut saudara. Doain, bersyukur, kejahatanmu gak bakal hilang. Amin. Amin. Apalagi kalau tokonya 50 kilometer, udahlah gak usah pusing. Ngerti gak saudara? Sebelah saja jatah sudah gak bakal hilang. Bayangin saudara, itu anak kecil. Dia bilang, papa aku baru 2 hari nikmati kamarku. Aku baru 2 hari nikmati ruang belajarku. Tuhan bilang, tinggalkan. Dari kecil dididik keras kayak gitu. Dan saya baru tahu ketaatan mereka membuat dia sekarang menikmati rumah yang baru. Menikmati mobil Alphard yang baru. Oh kijang saya jauh saudara. Begitu naik Alphard naik kijang gluk. Beda kelasnya. Ya memang harganya cuma 500 juta.